Minggu ini di Perasa Podcast. Yang mau tak sampaikan lagi adalah coach itu harusnya memberikan sesuatu yang benar, yang baik, bukan menakut-nakuti. Nah, itu yang selalu dijadikan senjata oleh beberapa marketing mungkin ya, beberapa oknum marketing. Begini sih, kalau marketingku nih, ibaratnya coach konsultanku sih emang enggak sih. Untungnya aku mendapatkan konsultan yang enggak. Memang awal-awal yang kita baca di Yulia Bacun kan bilangnya seperti itu. Iya, halo, nanti kalau kamu nggak dipaksa. gini, nanti suamimu diambil orang loh, kayak gitu. Tapi jujur memang. Masa gitu? Tapi kalau untuk konsultanku sih enggak sih. Untuk konsultanku sih biasa aja, orang mungkin karena kakak kelasku juga ya waktu itu. Jadi aku melihat dia Orang ada dalam. perubahan, orang dalam. Jadi aku lihat dia ada perubahan, akhirnya aku pengen coba. Meskipun harga sekian, ya mungkin aku anggap aku beli komitmen lah. Kalau seandainya toh dia tidak menghasilkan kepada aku anggap ya udah, aku yang penting udah berusaha gitu. Tapi memang begitu aku terjun ke dunia begitu, aku nggak terjun sih kayak jadi pemakai kan, akhirnya aku disuruh ikut webinar, disuruh ikut apa gitu. Akhirnya aku mengenal ada konsultan-konsultan lain gitu, dan ternyata aku begitu melihat itu cara kerjanya si konsultan ini yang sebagian besar oknum lah kita bilang ya, bukan sebagian besar mereka ya, oknum lah kita bilang, oknum marketing mereka itu memang kalau misalnya ngasih apa ya kayak nganu tuh, gimana kamu nunggu aku rebound kayak gitu-gitu. Kamu nggak akan mungkin lah nunggu aku rebound, yang ada kamu terus yang menggendut kayak gitu-gitu. Oh, itu dia jualan menyerang. Iya, dia psikis menjual orang. ketakutan ya. Jadi Kata-katanya menyerang kamu, gitu. Dit, kamu mau nggak? Pertama bagus-bagus nih. Kamu mau nggak kamu gini-gini? Enggak gini. Kamu yakin? Nanti istrimu nggak mau loh sama kamu lagi, gitu-gitu. Jadi Apa? lebih ke arah psikologi. Oh, jadi belum punya istri. iya. Malah kata-kata Anda yang menyerang saya. Jadi gitu, ditakut-takutin gitu. Iya, itu kalau oknum sih. Itu Kalau mungkin aku bilang cara itu marketingnya oknum. mereka. Cara Iya, marketingnya aja iya. yang buruk gitu. Terus kadang-kadang gini, yang paling jelek nih, kalau misalnya mereka nggak bisa beli, terus kayak gimana gitu. Kenapa? Nggak bisa beli ya? Kasian banget sih, miskin yang nggak punya uang nggak bisa beli. Itu yang aku paling benci tuh. Iya. Ada kata-kata beberapa begitu, Ada Pak. kayak gitu, Makanya kan yo. oknum-oknum yang kayak gitu, itu yang menyerang psikis kita. Ini seru gitu ini. loh. Itu kalau untuk bisnis ya bunuh diri sebenarnya ya. Iya, Bener benar. sih kalau aku bilang Bunuh ya. diri, blunder banget. Karena aku kayak Seharusnya itu di gitu. bisnis itu ada pelatih coachnya tadi, pelatihnya pelatih. Ya bisa hubungi saya ya, pelatih Wih. untuk pelatih. Nah, ini yang itu. Boleh lah. Produk Boleh kan? Sultan. Ya. Dia juga personal trainer guys. Jadi kalau kalian butuh personal trainer di rumah, Maksudnya silakan. itu pelatihnya yang di Enggak, yang iya. di bisnis itu loh. Di bisnis Kata-kata itu kali apa aja yang- mau ngambil aku Iya. buat melatih Oh, buat konsultan. Konsultannya mereka, iya kan? Boleh. sapi lah. Boleh. Jadi lebih ke arah situ sih mungkin yang agak nggak sukanya dari produk ini gitu kan. Maksudnya marketingnya, oknum marketing tersebut. Cuman kalau aku sih ya. Tapi dari produknya sendiri kan Bu Adel kan tidak setuju sama marketing yang menyerang seperti itu. Iyalah. Yang bukan member diserang gitu kan. Yang tidak setuju ya. situ. Kalau yang misalnya kayak nggak Benar. mau lah, nggak suka lah atau gimana. Tapi gitu, dari bisa. suplemennya sendiri suka nggak maksudnya? Apa ada siksaan ketika memakai itu? Pasti dong, kamu bayangin saat sebelum makan 4 kapsul, setelah makan 4 kapsul, total satu kali makan 8 kapsul. Menurut L, Itu nggak nyerang mahnya. Biasanya kan orang yang memang bener sih, waktu itu aku mahnya, aku memang ada mah sih. Dan memang tidak kena mah memang. Tapi aku nggak tahu apakah karena pola makanku yang diatur, karena memang itu jamnya tuh exact jam berapa gitu. Misalnya kamu jam 6 sampai jam 7 pagi makan, kamu nggak boleh lebih dari jam 7 atau jam 8. Oh gitu. Siang pun gitu, siang pun dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 11 sampai jam 12 sampai jam 2, nggak boleh lebih dari jam itu. Ya menurut gini, ya jelas aja aku nggak akan mah karena jamnya metabolismenya itu udah benar-benar diatur. Itu gimana menurut? Iya nggak? Begitu gimana? Kalau dari segi nganu ya sebenarnya nggak ada. Total kalori defisit harian juga ada kayak gitu aja. Pokoknya total kalori defisit ya total keseluruhan, nggak ada jamnya. Mau jam kalau dari pagi sampai malam nggak makan, jam 2 malam baru makan terus tidur ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Yang jadi masalah adalah nanti mungkin ke organ-organ yang lainnya ya. Nah, Kalau itu yang kita saya makan takutin. tidur, kayak gitu Sekali sih. minum ada minum 4. Iya, Ya, benar. pagi. Makanya. Terus siang Itu 4, malam 4. Sehari 16 butir ginjal Anda tidak meronta-ronta. Siang nggak ada. Siang nggak ada. Berarti 8. Jadi enggak dong, 16. pagi 8 sama malam 8. Iya, 16. 16 sehari dikali 90 hari. Ada pertanyaan? Oh ya, gimana? Ibu tanya dong, yang digembar-gemborin dari program ini juga kan visceral fat turun. Kalau ibu sendiri at the end of the program, visceral fatnya turun nggak?
Karena gini, kalau waktu aku nyoba ini kan, jadi waktu aku timbangan. program itu pakai timbangan omron itu loh, ya kan itu bisa ngeliat visceral fat dan lain-lain. Jujur waktu itu, Body composite. waktu itu kan pandemi waktu Juli kan bener-bener lagi bener besar-besarnya lagi ini. Jadi aku tidak ditimbang secara rutin untuk omron dan lain-lain gitu. Jadi untuk visceral fat aku nggak terlalu kelihatan kayaknya. Aku sempat turun tapi cuma 1,2 sekian gitu. Kalau Dan- aku Nah, menurut jawab, Dok, dengan program ini Nah, itu dengan- apakah menurunkan kalau visceral turun fat? pasti bisa turun. Gimana? Kalau Karena? kita ngomong turun, ya kita nggak sama sekali asupan lemaknya dikurangi, pola makannya dirubah seperti itu, ya pasti turun. Kalau bicara turun ya, karena pola itu pasti makannya turun. bener-bener eat healthy banget ya. Iya, bukan Yang dimakan Iya. dari bahan Itu makanan. kelewat sehat nggak sih malah kayak gitu loh. Iya, Maksudnya kan? kan ya terlalu strict nggak sih? Ya itu oke. Kalau kamu bisa melakukan itu sampai seumur hidupmu ya itu sangat bagus Nggak kayak bisa. gitu loh. Terlalu ekstrim tapi itu. Nggak bisa. Iya, kalau Jujur beberapa nggak bisa. orang mungkin yo 90 hari, Pak. Iya, 90 hari. Ya kali. Tapi kalau Makanya visceral aku fatnya bisa turun turun. pasti turun. Kalau ngomong pola makan yang diceritakan sama Bu Dokter tadi ya pasti turun. Pasti turun. Pasti turun. Karena kan pola makan juga kali ya. Kalau seberapa cepat dan seberapa nganu itu pasti relatif ya. Berbeda-beda. Tergantung Metabolisme tubuh. metabolisme tubuh, terus kamu satu hari ngapain aja kayak gitu kan. Oh. Terus ada klaim lagi nih Pak dari si program itu, katanya ubah lemakmu jadi ototmu. Nah itu maksudnya gimana? Emang bisa ya lemak berubah Oh iya, jadi selama otot? ibu ikut program ini apakah ikut fitness juga, apa Enggak, jalan, enggak. senam dan lain. Jadi Jalan iya, benar-benar tapi minggu pertama itu mungkin karena aku turun hanya itu olahraganya. hanya jalan doang, jalan 10.000 langkah. Nggak Itu nggak angkat barbel atau 10.000 langkah per minggu. per hari dong. Per ha- Anda kira 10.000 per minggu? Bu Adel ini di kursi roda Pak. Kemana-mana didorong. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu Apakah bisa yang dia bilang klaim bahwa lemak menjadi otot itu hanya lemak hanya jadi lewat otot. suplemen apakah tadi itu bisa tuh lemak itu Tidak. tanpa Ya, nggak melakukan mungkin lah. apapun. Mungkin lah. Pembentukan otot itu gak semudah itu gitu loh. Jadi butuh harus latihan berat, ngitung belum latih repetisi maksimalnya, ngitung bebannya berapa. Kita sing latihan beban setiap hari dengan beban yang sama, ini otot nggak naik-naik nih. Iya, harus grow terus. Jadi itu kenapa orang kok semakin lama angkatannya semakin berat ya karena itu juga ngejar dari hipertrofi ototnya itu tadi kayak gitu loh. Oh, jadi otot manusia itu tidak berkembang karena suatu suplemen atau bagaimana? harus dilatih ya. Apa memang Apa memang harus diimbangi olahraga dan harus suplemen? harus olahraga. Kalau kamu mau bikin otot jelas weightlifting. Ya. Olahraga kan juga banyak macamnya ya kayak gitu loh. Kalau kamu sekedar cuman kardio apa mungkin katakanlah Lebih kayak itu lemaknya body weight ya. kayak itu mungkin ya Menghilangkan ya oke lah lemak. kadar air. kadar lemak itu mungkin oke banget. Kalau kamu untuk hipertrofi ya itu bukan pilihan yang tepat olahraganya. Jadi kamu juga harus tahu goalmu itu kemana. Kalau kamu pengen hipertrofi ya olahraganya harus ini. Kalau kamu pengen fat loss ya olahraganya mungkin dominan yang ini kayak gitu aja. Tapi menurut coach sendiri ya, ini dari pendapatnya coach sendiri, apakah mungkin orang yang tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak melakukan olahraga, hanya diet dengan suplemen itu, kalori yang dibuang itu bisa berubah menjadi otot secara natural? Kalori yang dibuang bisa Ini menjadi pertanyaannya gimana? Kalori yang dibuang Itu kan katanya merubah kalori menjadi Merubah lemak. Oh, menjadi ya, lemak, yes, bukan kalori, lemak. Berubah lemak Pak Dede. lemak jadi otot. enggak lah. Enggak. Oh, enggak Itu ya. jelas cuman Trik marketing. bisnis. Atau mungkin maksudnya Bisnis di jangan sini- bilang marketing lah ya, kasihan marketing yang. Oh iya, bisnis. Bisnis. Anggap aja itu bisnis kayak gitu. Siap, siap. Mungkin maksudnya di sini lemak ubah lemak menjadi otot itu bukan exactly nyata lemak menjadi otot Iya. mungkin maksudnya ya. Mungkin maksudnya dia itu saat badanmu sekarang tuh ada lemak, ubahlah badanmu yang sekarang itu menjadi yang ada ototnya doang gitu loh mungkin maksudnya. Mungkin Dulu maksudnya gitu. dulu dijelaskan begitu nggak sama Enggak, coachnya? Enggak. Tapi kalau kamu cuman Gitu. konsumsi tanpa olahraga ya nganu lah, Tapi dengan nonsen pola lah. makan gue seperti itu bisa dong, Pak. Bisa build muscle. No, menghilangkan lemak. Kalau menghilangkan lemak iya, kalau build muscle enggak dong. Tapi akhirnya lebih terlihat gitu otot atau bodinya gitu mungkin. Ya karena kurus. Iya, karena lemaknya kan yang hilang Oh, maksudnya. I see. Jadi lemak tetap harus pakai Kelihatan kurus, Iya. bukan kelihatan kurus. Dua yang proporsi berbeda. tubuh mungkin ada. Nah, perbedaan proporsi nggak? tubuh benar. Yes. Kalau kamu cuman sekedar hilang lemak diet, fat, ya kamu cuman ya wes gitu bentuknya kayak gitu loh.
Tapi kalau kamu cuma pengen badan yang bagus, ada shape di mana, turnsnya gimana, Lebih ya kamu sehat harus gitu ya. ya kamu tetap harus olahraga ya. Ya, olahraga. Workout juga. Tapi paling kelihatan waktu aku tuh pinggul sih memang, tapi benar-benar kayak hilang zret gitu kayak Hmm. kok nggak ada ya gitu. Oh gitu. Terus coach ini nih perbedaan nih kan aku tadi kan sudah menjelaskan nih tentang pola makannya si diet viral ini. Ada nggak sih perbedaan pola makan yang sekarang nih yang diterapkan oleh si diet Sultan ini dengan diet-diet yang lain pada umumnya? Contoh diet intermittent, diet DEF kali ya dia masuknya. Iya, Dan diet yang lainnya tuh ada. Kalau nggak kita sih? ngomong perbedaannya jelas nggak ada. Yang jelas patokannya adalah defisit kalori. Bedanya adalah mungkin dia menggunakan beberapa suplemen untuk penunjang agar ya mungkin nggak terlalu lemes kayak gitu mungkin ya. Mungkin karena beberapa produk herbal kan bisa menjadi support untuk itu kayak gitu loh. Yang sebenarnya kalau kita mau nih sedikit effort ngitung kalori lah katakan, nggak usah Caranya nganu-nganu. gimana? Kan Ada orang Aplikasi cuy. online Sekarang banyak loh, Oh, pakai hitung HP. kalkulator online, Iya, tinggal iya, buka iya, browser, tahu, ya. semuanya masukin hitung kalori. Kalau kita mau sedikit berusaha ya, itu pasti lebih mudah dan kamu nggak usah mengeluarkan beberapa lembar uangmu kayak gitu kan. Itu lebih. Tapi masalahnya adalah orang-orang sekarang itu malas untuk cuman menghitung aja, malas kayak gitu loh. benar. Ya benar. Jadi kalau menurutku kalau ya aku misalnya 15 juta dengan pola seperti ini, aku pikir yaudahlah aku beli komitmen cuy. Aku pikir yaudahlah aku dengan uang segini beli komitmen. Ternyata juga nggak komitmen juga. Ternyata juga gak komitmen kan, aku udah kayak nggak bisa makan kayak gini doang gitu Iya, loh. kayak gitu loh. Jadi gini Coach, kalau misalnya nih dengan uang tadi kita bilang berapa diet Sultan dia tadi? 15, sekian. Ya oke 15 juta lah anggap aja ya. Kita beli ya. diet Sultan 15 juta nih Coach. Dengan kita memakai diet yang biasa, kira-kira apa yang kita dapatkan dengan 15 juta? Coba dibilang di. Kalau saya ya, Oke, yang pertama. ini kebetulan banget. Ya minggu depan ini atau minggu ini lah, mungkin saya mau mulai Diet. mau challenge saja kayak gitu loh, mau membuktikan bahwa sana Challenge. iya mau challenge saja. 90 hari aku habis berapa uang, terus jadinya seperti apa, nanti aku bakalan share di IG ku kayak gitu loh. Aku mau challenge ke baru sendiri ya. Di sana juga ya Coach. Mm-mm. Ya, Oh, boleh. Di Komida di sana. Jangan bilang karena saya trainer saya pasti bisa ya, enggak juga, karena trainer juga manusia kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke ya metabolisme gimana, komitmenmu gimana Iya, kepada benar-benar. olahragamu kayak gitu sebenarnya. Setuju. Jadi semuanya bisa membuktikan kok. Kalau kamu 90 hari, jadi nggak kudu kamu punya uang dulu apa untuk melakukan diet kayak gitu loh. Kamu semuanya bisa kayak gitu. Walaupun kamu cuma di rumah aja kayak gitu. Jadi nanti 15 juta, perkiraan aja deh Coach, 15 juta dengan 15 juta itu kamu Enggak, gini mau aja. dapat- Kalau 15 juta buat Kalau- saya oke. mending tak buat beli apa? Beli apa? Kalau saya ya jelas beli alat, sudah latihan. Kendalanya Long live itu, kalau saya Bener juga misalkan ya, ya, saya males di bulan pertama, ada bulan kedua, alatnya juga nggak pernah basi. Tapi dia ngeklaimnya juga loh 15 juta per lifetime gitu. Jadi kayak kamu 15 juta untuk seumur hidup kamu nggak akan rebound. Untuk iya kan, maksudnya kalau suplemenmu habis setelah 90 hari kamu ngapain? Makan normal lagi, pecel, Nah, rawon. tempat yang awal sih seharusnya. Ya, Karena makanya. ini aku rebound nih. Makanya kalau itu kan enggak toh, alatmu iya. habis mau pakai mau banting nggak bakal gimana. Kalau aku ya tak bakal beli alat. Atau kalau enggak yo beli baju lah yang rada bagus ya toh, biar olahraganya semangat. Selfie ya toh. saya jadi tahu. Atau kalau enggak yo bayar aku, ya toh. Ya itu masuk sih. Bayar aku. Iya benar dong. Ya apa nih aku bikin 15 juta, bikin 90 hari. Syarat dan ketentuan berlaku. 15 juta 90 hari pasti kurus. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nggak kurus garansi. Loh ya, Bu. Keren nggak sih? Masuk ya. Saya maunya 10 juta 10 tahun sampai Nggak apa-apa. Diaturin semua makan ya Coach ya. Iya. Mulai Iya. dari makan Iya, apa, gitu nggak ya. usah bingung, ya kan? Rugi nggak sih aku 15 juta 90 hari? Kok aku ngepir ya? Jadi saya tahu Ya, gimana, kenapa gimana? ini ada kejadian seperti ini Iya, tuh ada kan. misleading ya Iya, ibaratnya. karena kita ini manusia semakin sibuk kan semakin malas untuk bergerak. Benar. Makanya itu Nyari ada celah. instannya. Ada celah di situ yang dimasuki sebuah bisnis. benar. Makanya masuk. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu pakai programku aja. Kamu duduk pun itu bisa terbakar lemakmu menjadi otot. Tapi dan memang lain-lain. benar, duduk aja ya pasti terbakar. Iya kan? Iya, Cuma ya iya. berapa 5 kalori, 3 kalori. Itu 2 ditambahin kalau kamu pakai produkku seperti ini. Ini loh, kamu nggak usah ngapa-ngapain jadi kurus. Makanya ada celah di situ, Coach. kalori.
Dengan cara ya defisit kalori tadi, dengan pola makan. Iya, Sama aja tetap kamu- back to basic, defisit Iya, kalori. makan suplemen, makanmu nggak diatur ya sama aja bodo amat. Defisit kalori itu ada dua caranya. Yang pertama adalah kamu mengurangi nutrisi makanmu, yang kedua adalah memperbesar aktivitas fisikmu. Udah itu, Dok. Cara diet yang Titik. benar tuh. Iya, udah. Maksudnya. Cuman dua itu doang. Kamu merubah pola makanmu atau kamu menambah aktivitasmu. Wih, Udah itu. Manusia bisa turun. Berat badan. iya Berat pasti. Berarti konsep diet aku ulang lagi, cuman ada dua saudara-saudara. Yang pertama adalah defisit kalori atau merubah Defisit kalori itu asupan ada dua makanan. ya, merubah sorry. merubah asupan makananmu Menjadi lebih at- kecil dari uh-uh, biasanya atau menambah aktivitas fisikmu. Oh. Iya, iya, iya. Kalau kita ngelakuin dua-duanya malah lebih cepat ya coach ya. Bener. Tapi gini, penutup dari saya tuh begini. Belum tutup. Buru-buru aja. Paketanku masih banyak. Gimana? Jadi gini kan, apapun yang kita lakukan itu selama itu kita mau merubah pola hidup kita yang tidak sehat, entah itu pakai diet sultan atau diet raja, diet rakyat biasa. Benar. Ketika kamu mau merubah, Kalau ada niatnya keinginan dari untuk merubah Komitmen bentuk lah ya. badanmu, komitmen apapun itu sudah bagus loh. Benar. Iya kan? Benar ya, Kita berarti di sini- komitmen ya. Kita pun di sini tidak berusaha untuk menyerang suatu bisnis tertentu, Benar. iya kan? Benar. Banyak kok yang berhasil dari program Benar, itu. banyak yang berhasil saya. Berhasil sebenarnya. Saya lihat teman saya itu juga berhasil juga. Iya. Cuman rebound Nah, cuy. kita kan Worth it enggak dengan harga yang segitu, Nah. cuman itu saja sih masalah. itu kan kembali ke kalian Masing-masing. juga, apa Iya, punya benar. uang. Kalau uangnya banyak yo. Nah, Easy peasy dude. Terus ini coach, yang mungkin agak last but not least gitu kan. Kira-kira nih coach, kalau aku ingin memulai suatu program diet yang baik dan benar sesuai kata arahan coach tadi, kira-kira nih faktor apa aja sih? Kira-kira gini kan, diet tuh banyak nih. Diet sultan lah, diet Tiarista Raja. tau nggak? Iya, 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 Tiarista yang diet Tiarista sempat viral. itu juga. Terus juga ada diet intermittent lah. Nah, kira-kira nih sebagai seorang individu nih, kita melihatnya apa dulu kira-kira aku nih cocoknya masuk ke diet ini nih, aku mau cocoknya masuk ke diet ini nih, aku cocoknya masuk diet sultan nih kayaknya. Itu kita ngeliat apa aja sih, dari faktor apa aja gitu mungkin. Ya kembali ke nganu ya, komposisi tubuh, ada kendala apa, ada Benar. penyakit apa, itu sih sebenarnya delapan kembalinya. Kalau secara global nggak ada patokan kamu harus diet A, diet B, diet C, nggak ada. Aku cocoknya Yang pakai penting diet adalah ini. totalnya, ya judulnya tetap defisit kalori atau perbesar Bener, aktivitas bener, fisikmu, udah Jadi itu mau doang. diet apa aja terserah kita, nyamannya Benar. kita, yang penting Itu mau kita kasih sehat namamu ya. sendiri nggak masalah. Oke. tapi Iya, kalau buat saya yang oportunis ini Bu ya, Iya, apa nih? diet terbaik buat saya adalah puasa. Itu Puasa anjur karena keadaan. Senin Kemis Bu. Karena keadaan ya Pak Didit. Iya, lemak turun, pahala dapat. Iya, bener. Paling enak gitu ya. Itu karena puasa keadaan Bu, nggak bisa beli makan. Tapi Jangan kalau buka begitu. puasa makannya makan padang nih, sama aja dong. Didit Magori. Terus ini tips untuk orang yang Yang baru terakhir, memulai ya. ya, benar. Tips Tipsnya apa, untuk Pak? orang baru memulai harus biasa dengan kata tidak nyaman. Oh iya benar. Jadi kalau kamu baru memulai aktivitas fisik ya pasti sakit semua, pasti nggak nyaman. Nah, Itu harus membiasakan. Bahkan untuk diet Jujur pun aku cuy, dia cuy. Iya dong. Masa enggak ya kali. bahkan untuk diet sendiri itu merubah yang nasi yang banyak jadi sedikit itu sudah tidak nyaman siksaan kan? sekali. Iya, Masih sama. benar. Bener. Tapi kamu pasti bisa. Kan kamu harus Terima kasih. ngepush sendiri kayak gitu. Yang kedua ya belajar konsisten. Nggak usah muluk-muluk. Aku setiap hari harus 15 menit. Itu bullshit. Yap. Katakanlah ya 1 minggu 2 kali dulu. Nanti kalau ternyata badanku mulai enak nih, mulai adaptasi nih, naikin lagi 3 kali. Kayak gitu itu oke banget kayak gitu. Iya. Jadi kuncinya cuma 2. Hmm. Harus terbiasa dengan kata tidak nyaman dan belajar konsisten. Udah. Nggak usah muluk-muluk aku setiap hari harus 15 menit. Aduh, itu wis berat banget. Itu levelnya pro banget ya. Jadi gitu guys. Mulai dari yang paling Jadi- ringan. Jadi kamu dia tuh biasa aja dulu. Seminggu setengah kilo tuh udah bagus banget ya. Bagus Seminggu banget. 1 kilo tuh udah Asli, bagus banget. asli bagus banget. Meskipun tuh sebenarnya yang kamu tuh kan adalah ada Airmu air atau- mungkin kan. Kalau kamu programmu sudah mulai benar, 1 minggu setengah kilo itu pasti nggak air sih, pasti nggak. Kita cari makanan-makanan sehat yang enak lah ya coach. Jangan kamu makannya yang Benar. ayam terus yang digrill. Mau Kamu grill cari kelamaan sehat. seret, nah itu Sebenarnya nggak sesuai. jangan terpatok sama diet yang susah-susah ya. Banyak kok diet yang gampang. Kamu tetap bisa makan nasi, tetap bisa makan lodeh, Kita bisa tanpa rawon. olahraga ya sebenarnya berarti. Bisa kalau kamu mau membatasi asupan ya. makanmu, Iya, ya. benar-benar. Kalau kamu mau makan 1 hari 2 sendok, bisa, tetap bisa. Kalau Nggak kamu bisa. pengen lebih gampang ya
Wes tak, olahraga itu investasi yang paling bagus buat kamu. Kamu nggak bakal kerasa sekarang, tapi 5-10 tahun lagi ke depan itu bakalan kerasa banget ke tubuhmu. Ya, ya. Yakin. Oke. Mungkin ada ini pertanyaan Minco dan Tariko di IG ku mungkin. Gak ada? Ada nggak? Atau di mana di Komida sana ada pertanyaan mungkin atau di IG-nya Itu RCTI, Coach. Nggak ada. RCTI, Indosiar. Ada ya. Nah, tadi ada yang nanya sih, tapi udah ke tenggelam. Tadi ada yang Ya, nanya, tenggelam. ada yang tenggelam, enggak maksud komennya udah tenggelam. Ada yang nanya tips untuk ya itu tadi kalau misalnya habis olahraga yang baru aja mulai olahraga tapi nggak mau sakit-sakit badannya itu Ya, tipsnya gitu. apa? Ya lightweight, jadi nggak usah terlalu berat-berat dulu. Olahraga yang gimana toh? Olahraga yang kamu mampu dulu. Mulai dari misalkan berjalan 10.000 langkah per hari. Itu membiasakan itu dulu Benar. sebenarnya. Atau kalau iki nek berjalan 10.000 lagi waktunya terlalu lama, yes kamu cobalah squat sendiri tanpa beban atau Planking. burpees atau kamu bisa banyak banget akses yang bisa kamu dapatkan di Bener. kanal YouTube Di YouTube itu iya. ada tips olahraga untuk pemalas. Wah, banyak sekali kok. Bahkan aku pernah tahu Ribuan. nih ada yang lagi tiduran tuh main HP bisa olahraga loh. Apa sih? Coach yang begini-begini coach sambil main HP. Oh iya. Itu ada loh. Iya. Jadi dia tiduran di kasur terus Tidak ada alasan. kakinya benar. begini-begini, Betul. kakinya buka tutup padahal sambil main handphone itu bisa banget loh di. Tidak ada alasan untuk tidak Nggak ada berolahraga. alasan sebenarnya. Benar sekali. Terus yang kedua adalah jangan membuat goal yang terlalu jauh gitu loh. Yang kamu mampu gitu. Jadi misalkan hari ini aku harus berjalan 10 kilo. Waduh, terlalu berat kayak gitu loh. Jadi ya yang realistis saja, yang realistis sama kehidupan sehari-hari. Kan kita semua aktivitasnya beda-beda gitu loh. Bertahap lah ya. Bertahap. Mungkin kakak kamu bisa jalan Ringan, 10 menit, ringan. habis itu besok 15 menit. Kayak gitu aja sih. Kalau jenis Oke, olahraganya oke, apa, oke. wis itu apa aja bisa dipakai. Ada di YouTube. Kalau kamu baru mulai, lakukan apa aja yang kamu bisa lakukan di rumah. Kalau kamu sudah berada di titik pengembangan, misalkan ya lanjutan, kamu harus memilih gerakan mana yang benar, kembali ke basic, tekniknya harus benar dan lain-lain. Kalau kamu baru mulai, wes itu skip dulu teknik dan lain-lain, skip dulu. Gerak Kamu harus dulu gerak yang dulu, benar. iya. Benar. Oke deh, begitu. Sekarang kesimpulannya, kamu tarik kesimpulan Dit, dari semua ini. Kesimpulan dari saya gampang aja. Apaan? Kalau Anda ingin menurunkan berat badan tanpa ngapa-ngapain, tambahin kredit di rumah. Semakin Anda stres, semakin turun berat badan Anda. Yaudah, gitu aja ya. Berarti kesimpulannya nih, aku tarik kesimpulannya nih. Berarti sebenarnya kalau pertanyaan dari awal ya, Kalau apakah worth it apa program enggak? itu worth it atau tidak? Kembalikan ke Kembali ke masing-masing. masing-masing. Betul. Kalau bagi saya, saya membeli komitmen sih. Jadi kalau aku beli sih, aku bilang dengan uang segitu aku membeli komitmen. Dengan uang segitu gila aja 15 juta aku nggak jadi kurus gitu kan. Tapi kembali lagi masing-masing. Kalau memang kamu bisa komitmen sendiri, sebenarnya tanpa itu pun juga bisa sebenarnya, ya kan. Terus works or not, kalau bilang works or not, menurutku works sih ya. Karena dibantu dengan pola makan itu tadi. Bener nggak coach? Dibantu dengan pola makan. Kalau misalnya kamu tadi nggak pola makan, aku udah pernah mencoba nih. Selagi defisit kalori pasti itu works. Diet Iya, apapun betul. namanya itu works kalau kamu defisit kalori. Dah. Yes, that's it. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kembali lagi, kalau kalian pengen mau diet sultan silahkan. Oh sama itu ya. Kalau kalian mau ada, Pastikan kalau kamu bergabung di salah satu diet itu, cari coach atau apa namanya tadi? Konsultan yang nggak mementingkan bisnisnya doang. Jadi benar-benar membantu kamu di programmu kayak gitu loh. Jadi nggak semata-mata menjelek-jelekan, menjual ketakutan. Iya. Terus kamu gak bakal ribon menjual-jual kata-kata itu, itu pasti cuman bisnis doang. Jadi kamu harus bisa pilih-pilih pasar. Gitu sih. Kalau misalnya kalian mau coba silahkan, kalau mau nggak coba silahkan. Kalau kalian butuh konsultan yang oke, aku ada sih. Bukan aku ya guys, bukan aku. Maksudnya kalau memang kalian ada, mungkin aku punya kenalan. Kalau kalian, menurutku kalau coach waktu kemarin tuh udah lumayan oke sih. Jadi dia nggak melulu ini. Tapi kalau memang kalian mau 15 juta dengan ngapain 15 juta, lebih baik aku personal trainer, lebih baik aku nge-gym, lebih baik aku beli baju yang bagus itu. Langganan bisa. Komida sini juga bisa. Dan diatur dengan pola makan dari Komida sana, cuy. Kok lupa Dit yang paling utama Dit? Biasanya disebutin loh. Ya gitu. Oke, ada kesan terakhir mungkin Bapak Coach mungkin sudah selesai. Sudah. Oke. Nanti kalau sekian. mau tanya-tanya langsung aja nganu ke Bisa tulis komentar. Yes. komentar. Oke, sekian dulu dari kita hari ini. Wena. Barangkali ada kritik atau saran, silakan. Kalau ada yang salah-salah bisa diperbaiki. Ya. Enggak, bisa di komen. Bisa diedit. Ya, bisa diedit. Pokoknya jangan bosan-bosan pantengin kita. Langsung aja nyalakan lonceng, ketik
like, komen dan saran. Kok ketik? Klik komen, like dan saran. Sampai bertemu di episode selanjutnya.